Ya, selamat sore. Sore kali ini kita akan membahas, terkait migration ke microservice architecture. Kita membahas, step, tips, dan, pattern. Eee, Mungkin di sini kita akan, mulai bagaimana sih memulai, migrasi aplikasi monolitik ke dalam arsitektur, microservice. Jadi di sini ada 2 eee, pendekatan. Yang pertama itu, pendekatan, Big Bang. Jadi dalam pendekatan ini tuh seluruh sistem akan dimigrasikan ke dalam arsitektur, microservice secara bersamaan dan serentak. Jadi dengan kata lain tuh seluruh migrasi dilakukan dalam satu waktu. Semua bagian dari, sistem diubah menjadi microservice, dalam satu langkah yang besar ya. Waktu yang diperlukan juga cukup, singkat karena semua engineer, fokus pada, proses migrasi ini. Jadi karena semua engineer fokus pada, proses migrasi, berarti, dalam beberapa waktu ke depan tidak akan ada pengembangan fitur pada, aplikasi karena, sedang dilakukan migrasi besar. Pastinya akan mempengaruhi, kemajuan bisnis. Jadi pendekatan ini juga memiliki risiko tinggi karena setelah migrasinya selesai, sistem ini harus langsung berjalan. Seandainya jika terjadi masalah, dampaknya juga, bisa signifikan sih, kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan berdasarkan, pendekatan bertahap dan berkelanjutan. Jadi pendekatan itu, sistem akan dimigrasi secara bertahap dan berlanjut, seiring waktu. Jadi pertama-tama kita akan mengidentifikasi, komponen-komponen dalam basis code kita yang paling sering ada perubahan sampai, yang, jarang. Lalu secara bertahap kita akan migrasi komponen-komponen tersebut ya, sampai semua komponen berhasil, dimigrasi semua. Berbeda sama pendekatan Big Bang, pendekatan, ini tuh, tidak memiliki batas waktu pengerjaan karena dilakukan secara kontinu. Pastinya, tidak akan mengganggu bisnis kita karena pengembangan tetap ada dan dapat dilakukan, pada sistem kita. Oke, kemudian, di sini ada preparing and execution. Jadi, persiapan migrasi. Jadi setelah kita mengidentifikasi komponen yang ingin kita migrasi, kita harus memastikan, memiliki code test, coverage yang baik. Jadi setelah kita memiliki coverage code yang baik, penting, untuk menentukan API yang jelas dan, dipikirkan dengan baik, untuk komponen yang ingin kita migrasi. Dan pada langkah terakhir kita juga ingin mengisolasi komponen dengan menghapus semua ketergantungan terhadap, aplikasi lain. Selanjutnya, eee, kita akan mengeksekusi menggunakan, pola Strangler Fig ya. Jadi eee, pola Strangler Fig, yang diperkenalkan oleh, Martin, Fowler terinspirasi oleh tanaman yang dimulai, sebagai tanaman merambat kecil yang tumbuh di atas dan sepanjang pohon tua yang sudah ada. Dan kemudian seiring waktu ia menyebar dan tumbuh, sepenuhnya mengonsumsi pohon tua tersebut, menggantikannya. Oke, pertama-tama mungkin kita akan, menambahkan, proksi di depan aplikasi monolitik kita. Jadi proksi ini itu, bisa disebut juga sebagai, strangler, fasad ya. Biasanya diimplementasikannya menggunakan gateway API. Kemudian di sini juga, eee, setiap komponen aplikasi, monolitik akan dipisahkan secara bertahap ke dalam, sebuah microservice. Di sini kita akan mencoba satu buah komponen, jadi di mana komponen tersebut sering terjadi perubahan. Misalnya aja ini kita sebut, service order ya. Jadi setelah service order ini terbuat dan sudah teruji juga, kemudian kita up ke production, berarti lalu lintasnya kita alihin ke, microservice, order.
untuk proses order. Kemudian kita monitoring kinerja serta fungsionalitas dalam beberapa waktu ke depan. Jadi pastikan tidak terjadi masalah yang signifikan. Setelah berhasil dengan service order ini, kita ulangi langkah yang sama nih untuk komponen-komponen selanjutnya sampai semua komponen termigrasi semua. Jadi sudah habis atau sudah nggak ada lagi komponen di dalam aplikasi monolitik kita. Oke, mungkin di sini sebelum kesimpulan ada tips. Jadi yang pertama mungkin untuk memastikan migrasi yang lancar serta bebas bug ketika bermigrasi dari aplikasi monolitik ke arsitektur microservice. Namun pendekatan terbaik saat migrasi ke arsitektur baru adalah menjaga kode dan stack teknologi tidak berubah atau semuanya nggak berubah. Jadi mungkin hanya sebagian saja gitu. Nah, alasannya tuh setiap perubahan tambahan yang kita buat adalah sumber potensial bug ya. Dan migrasi itu sendiri aja sudah cukup kompleks ya dan beresiko. Jadi kita tidak ingin menambahkan lebih banyak faktor risiko ke dalam proses tersebut. Setelah migrasi selesai dan microservice yang baru berjalan dan stabil, kita dapat dengan mudah mulai melakukan refactoring untuk menggunakan teknologi yang lebih baru jika itu diperlukan. Terakhir, mungkin kesimpulan di sini. Nah, jadi kesimpulannya, bagaimana cara kita mengidentifikasi komponen-komponen menggunakan pendekatan incremental and continuous ya. Kemudian kita juga melakukan persiapan dan menjalankan migrasi menggunakan pola Strangler Fix yang melibatkan penambahan coverage test, define API, serta mengisolasi komponen dari aplikasi lain. Terakhir, terima kasih.